Tuhan menyertai setiap proses yang benar yang ada pada jalan Tuhan, janji Tuhan. Proses itu yang kita jalani satu sampai selesai. Supaya kalau demikian kita menemukan ini jalan Tuhan. Orang kalau tidak mau berproses itu kan dia tidak mau berjalan. Tidak mau sama-sama dengan Tuhan. Karena dalam proses itu kita mengenal kalimat ini. Tuhan menolong orang yang mau menolong dirinya. Tuhan mau menolong orang yang mau menolong dirinya. Yang sering kali saya ucapkan adalah Tuhan memang memberi makan pada burung pipit, tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkar. Pembacaannya terambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai yang ke-31. Saya ajak kita berteduh diri, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami minta kepadamu, kuasailah kami dengan Roh Kudus. Seluruh hidup kami biarlah Roh Kudus yang memimpin untuk kami mengerti maksud-maksud-Mu lewat pemberitaan firman. Untuk kami dimampukan melakukan kehendak firman. Tuhan, jauhkanlah semua penggoda dan pencobaan baik di dalam kami maupun di sekitar kami. Supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan berkati semua jemaat yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai yang ke-31. Sejemput jemaat berdiri. Menyeberang laut Tiberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat.
Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, Shalom. Selamat pagi. Saudara-saudara, berpikirlah sejenak. Kita semua ini kan pernah atau bahkan sementara ada dalam masalah. Jadi masalah itu bagian yang kita jalani. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita ada masalah dan kita rasa tidak ada jalan keluar? Itu menjadi pengantar bagi kita, karena memang pembacaan dan sekaligus tema yang harus kita jawab hari ini adalah Tuhan menyiapkan jalan. Ada banyak orang ketika ada dalam masalah, bisa saja dia berdiam diri dan tidak mau buat apa-apa lagi, pasrah. Ada yang melakukan sesuatu. Tapi saudara-saudara, lalu apa yang harus orang Kristen lakukan ketika dia ada di tengah-tengah masalah? Karena kita semua pasti ada masalah. Atau kalau kita sebut masalah itu sebagai sesuatu yang menakutkan, apa yang saudara buat ketika saudara dalam keadaan takut? Lari, menangis, tidak mau keluar dari rumah, tidak mau buat apa-apa lagi, atau bagaimana? Saudara-saudara, saya membayangkan ada satu usaha di Kupang yang selalu gagal. Usaha ini kita pasti tahu, ini usaha gagal. Di tempat-tempat perbelanjaan, pusat belanja itu sudah ada berapa kali dorang bikin rumah hantu. Gagal. Kenapa? Ada anak-anak ketika dia masuk ke dalam, takut kan? Dia keluar, dia siap barisan. Mereka bikin permufakatan untuk menghancurkan hantu di rumah hantu. Baru saja di Kupang, baru hanya di Kupang, saya belum dengar di tempat lain. Baru di Kupang, pemeran-pemeran hantu itu dirujuk ke rumah sakit. Mereka bertobat jadi hantu. Apa kata anak-anak di luar? Mereka bilang, ini kota Injil, tidak boleh ada hantu. Seolah-olah ada jalan keluar juga toh. Tapi sebentar kita lihat jalan itu benar atau tidak. Beberapa orang ketika ada masalah memilih untuk bunuh diri. Sebenarnya yang dia ingin selesaikan itu adalah menyelesaikan masalahnya. Tapi karena tidak tahu jalan mana, akhirnya jalannya adalah bunuh diri. Saudara-saudara, ada lagu yang saya kira familiar buat kita sekalian. Terkadang kita merasa tidak ada jalan terbuka.
Dan saya kira hampir-hampir orang-orang percaya pernah ada pada posisi seperti tidak ada jalan terbuka lagi. Kondisi inilah yang mau digambarkan kepada kita kira-kira yang dialami oleh orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Musa. Setelah tulah ke-10 itu. Mereka sudah keluar. Mereka sudah berjalan jauh dan mereka pikir pasti aman. Kalau kita baca perikop sebelumnya, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar orang Israel dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Tidak pernah diduga oleh bangsa Israel bahwa orang-orang Mesir akan mengejar lagi mereka. Di depan ada laut, di belakang tentara-tentara Mesir. Lalu apa yang dilakukan bangsa ini? Mereka marah. Mereka marah kepada Musa. Kenapa bawa kami keluar dari Mesir? Alangkah lebih baik kami jadi budak di Mesir daripada kami keluar dan mati. Seperti ini. Bangsa ini bangsa yang suka mengeluh. Ketika tidak ada makanan, mereka bilang lebih baik kami makan daging di kuali di Mesir daripada kita jalan dan susah begini. Tapi waktu mau bebas, ada masalah mengeluh. Ketika bangsa Mesir mengejar mereka, marah lagi mereka. Lebih baik kami jadi budak daripada bawa kami untuk susah seperti ini. Mengeluh lagi. Saudara tahu bahwa pengeluhan itu kemudian membuat konstruksi dalam pikiran dan iman kita. Konstruksi itu kemudian akan menghasilkan sesuatu. Saudara, itu yang kita sebut iman. Iman itu dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari tidak kita lihat. Ini gedung gereja ini waktu belum ada begini kan kita semua tidak pernah bayangkan gedungnya seperti ini. Konstruksi itu dibangun dalam pikiran, dalam perasaan. Saudara bayangkan kalau waktu itu Pak Lulu hanya bangun di sini, di pembagian sini, di sini tidak bangun. Jadi jangan sampai pengeluhan kita membangun konstruksi baru yang tidak akan mencapai satu hasil. Nanti hasilnya kita belajar setelahnya. Tapi hati-hati dengan masalah. Karena masalah kemudian kalau membuat orang hanya mengeluh. Dia tidak menemukan jalan. Dan jalan yang kemudian dia pakai, kemungkinan rusak itu konstruksi itu. Lalu Tuhan mendengar apa yang menjadi keluh kesah mereka. Tuhan itu terlalu baik ya. Orang sudah mengeluh, tetap dia dengar juga. Kita suami ini istri mengeluh, saya kita kejengkelan. Mengeluh, tidak tahu bersyukur sedikit. Istri juga sama, suami mengeluh, marah. Anak-anak juga sama, orang tua omong-omong, marah. Orang tua juga sama, anak-anak omong marah juga. Tapi Tuhan itu terlalu baiklah. Dia dengar. Lalu dalam dia dengar, dia tahu bahwa keadaan ini akan menjadi sebuah keadaan yang berat bagi bangsa ini. Mereka tidak ada pilihan. Tuhan harus turun tangan. Tuhan lakukan beberapa hal. Satu, malaikat itu pindah tempat. Ada sebuah kepentingan yang kemudian hanya bisa dimasuki dengan iman, ditelusuri dengan iman. Karena tiang awan itu menutupi, jadi tidak bisa mereka tahu apa yang terjadi di sini. Bahwa kemudian ketika sesuatu terjadi, bahkan bangsa yang tidak mengenal Tuhan pun akan bilang, ternyata Tuhan berperang dengan mereka. Ada ruang yang bukan ruang ini saja, tapi ruang ini kalau Tuhan turut bekerja di dalamnya. Dua, Tuhan perintah, ada dua perintah yang Tuhan buat. Pertama kepada bangsa Israel, yang kedua kepada Musa. Kepada bangsa Israel melalui Musa Tuhan bilang suruh mereka berangkat.
Jangan hanya tinggal di situ. Berangkat. Mau menangis di situ lama-lama kena bunuh di situ. Berangkat. Perintah pertama itu suruh berangkat. Perintah kedua, Musa, angkatlah tongkatmu. Belahlah air itu. Lantas air itu terbelah. Bangsa Israel jalan melalui tanah kering itu. Lalu, kenapa tentara Mesir pasukannya mau juga masuk di situ? Mereka belum melihat ini sebagai sesuatu yang punya konstruksi iman. Mereka baru melihat bahwa ini sebuah pengalaman biasa. Ada waktu tertentu angin timur yang keras itu dapat memecahkan laut, membuat dia terbelah. Bagi mereka ini sebuah sebuah keadaan alam yang bisa saja terjadi. Jadi sudah lihat, begitupun orang belum mau pakai iman ini. Lalu setelah itu perintah Tuhan, saya kira cukup panjang waktunya, semalam-malam. Sampai pagi itu Tuhan bilang, Musa, sekarang engkau buat supaya ini air kembali. Matilah seluruh pasukan Mesir yang mengejar bangsa Israel. Kira-kira kronologinya seperti itu, tapi menegaskan sejumlah hal yang serius. Ini bukan sebuah peristiwa biasa, di mana Tuhan ingin menunjukkan jalannya. Saudara-saudara, karena teks ini teks yang biasa kita dengar, kita baca, dan saya kira kita hafal yang baik, maka saya tidak akan mengulang-ulang teks ini. Saya hanya akan mengajak kita merenungkan satu dua hal, karena saya percaya saya dan saudara merindukan supaya masalah kita ada jalan keluar. Kita tahu bahwa yang disebut dalam tema hari ini, Tuhan menyiapkan jalan ini bukan jalan alternatif. Bukan kita jalan dari sini kok ada tutup di situ kita cari jalan, bukan itu, bukan jalan raya. Tapi yang dimaksudkan dalam tema ini adalah jalan keluar. Pendekatan, cara, metode yang Tuhan pakai. Supaya kemudian orang-orang yang percaya kepada Tuhan dibebaskan dari masalah-masalahnya. Persoalannya adalah, saudara, kita sementara membangun konstruksi apa dalam pikiran dan perasaan kita. Kalau konstruksi kita bukan konstruksi iman, ya memang susah. Di tengah jalan orang melarikan diri. Jadi bangun dulu konstruksinya, karena akan saya sampaikan ini hal-hal yang sangat berkaitan dengan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Satu, jalan Tuhan itu selalu berkaitan dengan janji Tuhan. Jalan Tuhan selalu berkaitan dengan janji Tuhan. Yang paling gampang dimengerti, saudara, ada janji Tuhan kepada bangsa Israel, kamu akan masuk tanah Kanaan. Di tengah jalan ada masalah. Masalah yang menghambat perjalanan untuk pergi ke tanah Kanaan sebagai bagian dari janji Tuhan. Tuhan menyiapkan jalan keluar. Bangunlah duluan dalam pikiran, perasaan, dan hidup kita bahwa Tuhan punya janji kepada saya, kepada saudara semua. Tadi saya bilang bangun duluan konstruksi iman. Saudara percaya bahwa Tuhan punya janji. Kalau Tuhan punya janji, ada jalan yang Tuhan siapkan bagi kita. Bangun duluan itu. Masa Tuhan cipta manusia tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan? Kita ini kan bikin apa-apa kan ada tujuan. Tidak mungkin orang bikin apa-apa tanpa tujuan. Siapa yang bilang dia bikin status tanpa tujuan? Tetap ada tujuan. Ada
ada masalah itu saudara-saudara, ini bukan kita lihat di televisi apalagi nonton. Masalah itu sesuatu yang tidak segampang ada di televisi itu, di film-film yang drama Cina itu, yang CEO itu, CEO menyamar itu, yang tiba-tiba dewa perang sampai. 2000 film diputar cerita sama semua. Tapi saudara nonton. Di sini ada yang suka nonton itu CEO itu. Ternyata kita satu grup. Sutradara itu dia bikin, dia ada tujuan. Walaupun ceritanya sama semua. Nah, Tuhan cipta Pak Manobe ini, dia ada tujuan. Tuhan cipta Kobobi pembaju ini ke CEO ini. Ada tujuan. Nah, dalam tujuan Tuhan itulah ada jalan. Ada. Karena itu di tengah jalan jangan paksa Tuhan untuk rubah tujuan Tuhan mengikuti tujuan kita. Saya berkhotbah tentang doa dan saya menasihati banyak orang, berdoalah sampai menemukan apa yang Tuhan mau. Jangan berdoa menemukan apa yang kita mau. Kalau berdoa hanya untuk menemukan apa yang kita mau, kita akan berhenti di tengah jalan. Kenapa berdoa sampai menemukan yang Tuhan mau? Karena Tuhan bukan bekerja setelah kita berdoa. Jauh hari ketika Dia menciptakan kita, Dia sudah menyiapkan masa depan. Dan doa adalah keputusan masuk ke dalam apa yang sudah Tuhan kerjakan. Jadi meyakini dulu ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Toh tengah jalan ada masalah, dalam iman kita meyakini ada jalan Tuhan. Satu. Dua, ingat bahwa tentang jalan Tuhan itu, jalan Tuhan bukan jalan manusia. Ada lagu yang begitu tuh. Jalan Tuhan bukan, jalan Tuhan bukan jalan kita. Kadang-kadang kita terlalu percaya diri bahwa yang kita buat itu yang Tuhan mau, padahal belum tentu. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita punya jalan ini paling benar, paling baik, belum tentu. Pak Pendeta, kadang-kadang kita meyakini sesuatu Pak Pendeta, tapi tiba-tiba baru kita sadar bahwa ini bukan jalan Tuhan. Lalu bagaimana? Saudara tidak usah ragu. Dalam hati yang dikonstruksikan dengan baik, dalam iman kepada Tuhan itu dia merubah. Kadang-kadang orang mereka-rekakan yang jahat buat kita. Dan dengan bodohnya kita ada pada rekayan jahat itu, tapi Tuhan bisa menyelamatkan kita. Nah, Tuhan lihat kita punya hati ini toh. Saya bilang bangunlah konstruksi iman duluan dulu. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Dia selalu punya jalan yang seringkali berbeda dengan jalan-jalan kita. Apalagi kalau jalan kita hanya jalan-jalan di tempat. Jalan Tuhan itu jalan ke masa depan. Kenapa di padang gurun itu tidak dibangunkan kepada mereka rumah-rumah yang bagus? Tidak, nanti orang tinggal di situ. Kenapa kemudian kematian Musa disembunyikan? Karena nanti orang tinggal di situ. Itu bukan jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah Kanaan. Pergi sampai sana, bongkar itu tenda, lanjut lagi, bongkar lagi, jalan lagi, bongkar lagi, jalan lagi. Nanti dalam jalan-jalan itu kita menemukan, ini maksud. Satu kisah yang kita ingat dengan baik adalah kisah tentang Yusuf. Di antara anak-anak Yakub itu Yusuf satu anak yang sedikit diistimewakan. Bagaimana dia diistimewakan? Dia pun baju agak lebih bagus. Baju CEO. Dia pun baju itu. Dia punya saudara-saudara pun baju begitu saja. Tambah lagi dia ini tukang mimpi. Satu hari dia datang dengan baju CEO itu, datang di kalau saudara-saudaranya atau saudara-saudara bilang, lihat ini
CEO sudah datang, tahu mimpi apa lagi. Dia kasih tahu. Tapi apakah saudara-saudaranya terima? Tidak terima. Mereka mau bunuh dia. Tapi ada hati kasihan juga. Mereka tidak jadi bunuh, mereka jual. 2 kali jual. Sekarang dia kerja di rumah Potifar. Dapat fitnah lagi. Dapat fitnah terus apa? Masuk penjara lagi. Masuk penjara. Ketemu lagi dengan juru minum, juru roti. Hidup yang seperti apa ini? Orang tidak tahu skenario-nya toh. Tapi coba baca terus. Satu hari ketika kita singkatkan cerita itu, orang sudah kenal bahwa ini Yusuf, anak dari Yakub. Sudah bawa Yakub dan saudara-saudaranya datang. Ketika mereka ingin meminta maaf, biasa orang kalau salah itu kayak mau minta maaf pun cepat. Di drama Cina, kalau dia tiba-tiba tahu ternyata ini CEO, langsung dia berlutut. Aku bodoh. Tidak. Mau minta maaf. Saudara ini sepertinya tidak kerja, hanya menonton ini. Pukul-pukul dia diri baru bilang bodoh toh, mau minta maaf. Lalu apa kata Yusuf? Bukan kamu yang menyuruh aku, tapi Tuhanlah yang menempatkan aku di sini untuk menolong kamu dan menolong ini bangsa. Bayangkan, siapa yang mau memilih jalan dijual, difitnah, di penjara? Siapa yang mau memilih jalan itu? Tanya kepada Yusuf, dia mau memilih jalan itu? Tidak. Baju bagus, masa mau pilih jalan tidak bagus? Tapi bagaimana Tuhan merubah semua itu, yang kemudian dia melihat bahwa ini sebagai jalan Tuhan untuk membebaskan bangsa. Saudara-saudara, sekali lagi, jalan Tuhan bukan jalan. Di awal saya sudah tahu bangun duluan konstruksi iman ya, supaya ini kita paham dengan baik. Nanti di akhir saya sampaikan bagaimana kita paham terhadap. Ketiga, jalan Tuhan itu selalu menuju selamat. Jalan manusia menuju kebinasaan. Jalan Tuhan itu menuju selamat, menuju kebaikan. Jalan manusia itu menuju kebinasaan. Jadi kalau saudara ada jengkel satu orang dan saudara kepingin supaya orang suanggi kas mati dia, nah itu pasti bukan jalan Tuhan. Itu jalan CEO. Jalan Tuhan itu dia mau yang baik. Dia mau ada pemulihan. Dia mau ada pelangi sehabis sudah. Dia mau ada kekuatan setelah ada kelemahan. Dia mau kita bangkit setelah berkali-kali jatuh. Kemarin saya ada di Palangkaraya. Saya sempat singgah di rutan di Palangkaraya. Pas saya ada, sudahlah kita ibadah. Karena tidak dijadwalkan sih, tapi sudah kita singgah. Terus menyanyi. MC pilihlah, berkali-kali kau menolong. Berkali-kali. Saya lihat satu-satu suara angkat. Semua baru mau menyanyi, MC suka habis lagu. Saya lihat dia ini menjengkelkan. Tapi sebentar saya bilang dia, Kak, kenapa gantung begitu? Tidak Pak, memang begitu saja. Tapi tadi kan semua itu. Ya, kenapa?
Karena kita semua, saya dan mereka semua sementara belajar tentang sesuatu dari keterpurukan itu menuju masa depan. Jalan Tuhan itu jalan selamat. Jalan menuju kebaikan. Pak Pendeta, tapi saya ini kan kanker. Tidak baik-baik juga, tambah hari tambah buruk. Di mana jalan selamatnya? Ya, jalan Tuhan tidak sekedar waktu kita hidup. Jalan Tuhan sampai setelah kita mati. Hidup itu kan akan berakhir juga toh. Dewa perang saja mati kok. Walaupun dia di tingkat 11. Mati. Jadi kalau sesuatu yang kita konstruksikan itu tidak menuju jalan selamat, saudara, kita tidak sementara ada di jalan Tuhan ya. Keempat, selalu ada cara Tuhan untuk menolong kita. Itu jalan Tuhan. Selalu ada. Selalu ada cara Tuhan untuk menolong. Saya kok jadinya seperti omong-omong lagu saya. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong, gitu ya. Selalu ada. Saudara pernah merasa bahwa ada satu hari tidak ada lagi jalan dan tiba-tiba ada yang telepon saudara dan ada jalan. Pernah? Ada yang ketemu dan kemudian ada jalan, ada? Yang saudara tidak pernah bayangkan, ada. CEO yang telepon. Selalu ada cara itu. Selalu. Saudara, itu penting itu. Karena itu, ketika ada masalah yang paling berat sekalipun, saudara jangan pernah mengkonstruksikan seolah-olah Tuhan telah kehabisan cara untuk menolong kita. Ya, selalu ada cara Tuhan. Tidak usah takut Waktu Tuhan bilang jangan takut, itu bukan kehilangan rasa takut, tapi selalu ada cara untuk Tuhan menolong. Saya pernah bilang pada saudara, ada orang satu mengeluh, Pak saya sudah sakit 20 tahun ini Pak. Orang lain ini kok sakit sehat ini 20 tahun. Ibu jangan terlalu mengeluh lah. Kalau 20 tahun sakit berat begini mestinya ibu sudah mati. Tapi kalau ibu masih hidup itu tandanya Tuhan menolong. Selalu ada Tuhan. 2 minggu lalu saya ke IPDN. Orang ambil tiket itu terlalu mepet Pak. Dan tidak perhitungkan kapan turunnya, kapan kita menuju ke tempat kapan naik. Dan tidak itu. Saya landing jam 9:30, terus harus jalan jam 11. Di tengah jalan saya pikiran ini bagaimana. Tapi kenapa saya berpikir pun tidak merubah apa-apa. Terus saya berdoa habis, saya bilang kepada yang bawa ini taksi itu. Saya bilang kamu tidak sejemput saya ini anak Jakarta ini. Mi Jakarta. Terus saya turun. Saudara pikir sudah sangat mepet waktunya. Terus saya bilang kepada abang itu, saya naik bus jam 11. Dia Pak ini kita lewat utara Pak, berat. Lalu dia bilang izin saya agak cepat. Saudara tahu kami sampai 1 menit. 1 menit naik terus jalan. Tapi untuk sampai 1 menit itu kan saya doa Tuhan bagaimana cara. Saya turun, saya tidak pesan Grab yang di dalam. Saya langsung lihat Uber di luar, langsung naik itu. Bayangkan kalau saya pesan dan dia bilang 12 menit lagi, maka CEO akan tertinggal di kereta. Selalu ada caranya Tuhan. Amin kok. Saudara tidak usah muka-muka asam lah. Selalu ada cara Tuhan. Baju merah-merah bagus-bagus begini.
senyum kemerah-merahan dulu. Selalu ada. Suami istri yang bertengkar, pulang itu sambil bertengkar tanya dia. Selalu ada jalannya Tuhan. Tuhan kasih jalan. Jangan takut, tapi bangunlah konstruksi di awal. Amin kok. 5. Ini hari terlalu banyak. 6. 5. Ini kita mulai mengerucut kepada jalan itu ya. Kelima, ada perintah dan ada kemauan mengikuti perintah. Dari jalan Tuhan itu kemudian dia perintahkan. Banyak orang ingin menikmati jalan Tuhan tapi tidak mau ikut perintah Tuhan. Ikutlah perintah Tuhan supaya kita menemukan jalan Tuhan. Perintah itu bilang suruh mereka berangkat, harus berangkat. Saudara bayangkan kalau suruh mereka berangkat, mereka tidak berangkat. Berarti waktu mereka belum berangkat itu mereka ada di darat. Betul toh? Nah, Musa bela laut. Kan mereka tidak akan mengalami apa-apa, kan mereka hanya di darat. Hanya melihat laut terbelah. Pengaruhnya tidak kuat. Mereka harus berangkat dan mereka harus ada di tengah-tengah laut. Untuk merasakan bagaimana di kondisi yang tidak mungkin itu kemudian laut itu terbelah dan mereka bilang betul. Tuhan membiarkan orang-orang Mesir itu masuk supaya kemudian mereka mengakui Tuhan yang berperang melawan kita. Kalau mereka hanya di darat, separuh santai, separuh mungkin ada mabok. Berangkat. Ikut perintah dulu. Sekali lagi banyak orang suka kepada jalan Tuhan tapi tidak suka ikut perintah Tuhan. Kalau mau menikmati jalan Tuhan ya ikutlah perintah Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Ikut perintah. Kalau Tuhan suruh bikin. Tidak usah pakai alasan. Tidak boleh ada alibi dalam perintah Tuhan. Pak, sudah Pak, kita sudah bikin. Ini cuma manusia. Kalau dia suhang ini yang ikut saja. Perintah Tuhan. Saudara-saudara, perintah itu selalu waktu Tuhan perintah kita itu perintah hal yang mungkin kita lakukan. Bukan tidak mungkin kita lakukan. Nanti ya hal yang tidak mungkin itu Tuhan yang kerjakan. Tapi waktu dia perintah, dia memerintahkan hal yang mungkin untuk kita lakukan. Lakukan. Perintah itu harus dilaksanakan. Sebagai tanda taat. Sebagai tanda setia. Saudara, bayangkanlah kalau kita jadi orang yang tidak suka taat kepada perintah. Apalagi ini mereka akan jalan sebagai komunitas dan bukan perorangan. Berarti pengaruhnya sampai pada pengaruh mereka secara komunal, secara bersama-sama, sebagai komunitas. Ini paduan suara yang tadi menyanyi. Nanti sebentar ada paduan suara lain menyanyi. Tadi di awal ada paduan suara. Bayangkan kalau ini paduan suara dong. Dari 50 itu hanya 37 yang ikut perintah. Yang berapa? 57 kurang 37? 50, 13 tidak ikut perintah. Tidak elok lah. Kenapa? Perintah itu baik. Perintah itu menolong kita supaya melihat jalan yang benar. Perintah itu supaya kita mengerti bahwa hidup ini tidak harus bebas seperti apa yang kita mau. Perintah itu penting dalam hidup. Keenam,
Ini terakhir. Jalan Tuhan itu selalu dalam dua hal. Jalan Tuhan itu selalu dalam dua hal. Satu, mujizat. Tapi yang kedua, proses. Saya ulangi. Jalan Tuhan itu selalu dalam dua hal. Pertama, mujizat. Yang kedua, proses. Mujizat itu bagiannya Tuhan. Tidak usah intervensi mujizat. Kalau Tuhan mau bikin mujizat, dia bikin saja. Tidak usah paksa Tuhan bikin mujizat. Dan tidak usah cari mujizat. Itu Tuhan pembagian. Kita percaya bukan karena melihat, kan? Yang kedua yang bagian kita adalah proses. Tuhan menyertai setiap proses yang benar yang ada pada jalan Tuhan, janji Tuhan. Proses itu yang kita jalani satu sampai selesai. Supaya kalau demikian kita menemukan ini jalan Tuhan. Orang kalau tidak mau berproses itu kan dia tidak mau berjalan. Tidak mau sama-sama dengan Tuhan. Karena dalam proses itu kita mengenal kalimat ini. Tuhan menolong orang yang mau menolong dirinya. Tuhan mau menolong orang yang mau menolong dirinya. Yang sering kali saya ucapkan adalah Tuhan memang memberi makan pada burung pipit, tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkar. Itu burung mesti keluar. Dicari makan di mana-mana begitu. Resiko dia kena apa nih? Fiti. Ada resiko. Tapi proses itu. Tuhan mau kita berproses. Supaya kita melihat sesuatu. Anak-anak, kemarin ada suatu anak tidak lulus di satu dia datang. Pak pendeta, saya terlalu suka, saya berdoa tapi kok tidak jadi. Ada tes lagi. Kalau tidak jadi tes lagi. Kalau lewat umur jadi RT. Tidak apa-apa. Kan bisa saja kita mau ini tapi Tuhan mau lain. Tapi proses itu penting. Masa Tuhan membiarkan orang yang sudah habis-habisan berproses? Tuhan tidak akan tinggalkan. Jangan takut untuk berproses. Jangan malu juga untuk berproses. Saya datang pertama kali di Kupang untuk mulai melayani itu tahun 2012. Saya dari pedalaman timur. Itu saya tidak bisa pakai sumpit. Kalau saya pakai sumpit kasihan orang di sebelah. Daging bisa pindah di sebelah. Terus kalau saya makan dengan CEO, Pak Paul selalu bilang, tolong tambah sendok dan garpu ya. Saya biasa saja. Ya, kok memang kita tidak tahu. Sekarang saya sumantak. Bukan begini, saya begini. Jangan malu, jangan takut untuk berproses. Jangan takut dan jangan malu kalau orang bilang kita tidak bisa. Kok memang kita tidak bisa? Dulu Kak Dede ajar saya bahasa Inggris, tengah malam. Sampai hari ini saya tidak mengerti. Tapi saya berproses juga. Tengah-tengah malam jam 10. Saya tidak tahu saya mengantuk atau Kak Dede yang mengantuk. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam nama Tuhan. Juga dalam proses. Suruh kita anak-anak yang putra pewaris satu-satunya dari keluarga CEO itu.
supaya dia juga berproses. Jangan hanya duduk harap-harap warisan orang tua itu nanti besok-besok jadi masalah kakak adik dong itu. Proses. Bekerja. Saya tidak mau khotbah lama di bagian mujizat karena mujizat itu Tuhan pembagian. Kalau Tuhan izinkan kita untuk bisa bikin mujizat, kenapa tidak? Tapi waktu Tuhan kan bukan waktu kita juga. Tapi proses itu bagian kita. Proses. Dan hasil itu selalu apa? Proses yang mengkhianati hasil, tidak mengkhianati hasil, atau hasil yang tidak mengkhianati proses. Proses tidak mengkhianati, itu mengkhianati itu dia pakai kata dasar setia sebenarnya. Di proses itu orang mesti setia. Baru dia boleh menyanyi setia-setialah. Proses baru sedikit cuma nangis. Kita punya anak dong itu, lihat kawan sekolah di mana dia cuma pi. Di Tiongkok dia cuma pi sana. Sampai di sana baru 2 minggu dia sudah menangis mau pulang. Tenang saja, tidak apa-apa. Tapi tidak bisa. Harus pulang. Jadi mempersiapkan untuk terus berproses itu penting. Saya kira orang-orang yang sukses hari ini tidak serta-merta. Tetapi di akhir dari khotbah ini, saya ingin mengulangi bagian ini. Kesuksesan yang Tuhan maksudkan, sukses itu bukan jadi kaya saja. Sukses itu bukan menang saja. Sukses itu orang tahu dia datang dari mana, mau pergi ke mana, dan dengan cara apa dia sampai ke tempat itu. Saya ulang, sukses itu adalah orang yang tahu dia datang dari mana, mau pergi ke mana, dan dengan cara apa dia pergi ke tempat itu. Itu dia bicara tentang 3 aspek. Asal, proses, tujuan. Orang kalau proses bagus, tujuan mantap, sudah berhasil. Tapi kalau tidak tahu asal, ini orang lupa diri. Dulu belum ada jabatan kita sama-sama. Dia mulai ada jabatan ini, dia bawa oto, pas naik kaca tutup sampai gelap gulita, 100% itu revenue. Kita dah, dia tidak, dia ada. Karena lupa diri. Orang kalau proses tahu diri, tahu asal, berhasil, tapi kalau prosesnya tidak betul, ini orang gila. Gila bagaimana? Tiba-tiba Kobobi sebagai CEO kasih saya uang 2 miliar, dia bilang Pak Pendeta boleh ke Singapura, tolong habiskan dalam waktu 2 minggu. Saya yakin saya langsung gila. Kau tidak pernah punya persiapan untuk dapat uang banyak, tiba-tiba pegang uang banyak, kacau. Proses. Ada yang bilang Pak Pendeta, tolong pimpin ibadah syukur. Syukur apa? Syukur wisuda. Wisuda S2. Siapa yang wisuda? Saya. Kuliah kapan? Tidak pernah kuliah, tiba-tiba S2. Negara Republik Indonesia rusak dengan ini. Karena proses tidak betul. Itu. Ada orang bisa menang, tapi belum tentu dengan proses yang benar. Ada orang bisa jadi kaya, tapi belum tentu prosesnya itu benar. Proses itu penting. Ketiga, tujuan. Orang tahu diri, proses bagus, tapi kalau dia tidak punya tujuan, ini orang kehilangan arah. Ikut arus. Tidak ada pendirian, tidak ada prinsip. Ada angin barat, dia ke barat, bukan timur. Sebab kalau dia ke timur itu, ada angin barat, dia ke timur. Karena tiup angin tuh dari barat. Masa dia lawan angin? Ada angin barat, dia ke timur. Kan angin dari barat. Angin tiup dari rote toh, dia ke soe. Masa angin dari rote dia ke sabu? Ikut arus. Kalau orang tidak ada tujuan. Ingat,
Tujuan mempengaruhi tindakan. Tujuan itu mempengaruhi tindakan. Kita mau pergi kantor gubernur. Sampai di muka situ tuh ada pilihan, belok kanan atau belok kiri. Kalau mau pergi kantor gubernur, belok kiri. Sampai di katedral situ ada pilihan lain, lurus atau belok. Yang mau pergi kantor gubernur kan tujuannya situ dia belok. Sampai Komdak ada pilihan lagi. Air Nona, lihat keluarga dong. Saya pukiu di Air Nona. Jadi orang kalau dia tujuan ada, dia kuasai diri. Di tengah jalan orang panggil, woi, woi. Orang bilang, woi. Karena tujuan mempengaruhi proses. Ini tadi itu anak-anak yang menari pertama sebelum saya masuk itu. Tahu dong di mana itu anak? Itu udah menari di sini. Waktu keluar saya kasih tahu, ganti pakaian ikut ibadah. Karena kamu datang ini untuk ibadah bukan untuk menari. Itu tujuan mempengaruhi tindakan. Saya pernah kasih contoh di saudara toh. Kalau kita pergi ke ibadah, tujuannya ibadah. Nah itu kan kita datang, siap waktu, siap pakaian, siap Alkitab. Karena tujuannya ibadah. Kalau kita ke pesta tujuannya bungkus makanan. Tindakan kita beda. Tetap ada tas, tapi di dalam tas siap mulai mengerti sekarang. Jadi bangun tujuan toh, itu sukses. Tahu dari mana, tahu diri, proses seperti apa, dan mau kemana. Saya suka itu lagu. Hai musafir, mau kemana? Kau arahkan langkah. Tapi dia pun jawaban lagu. Kami ikut apa? Kita apa? Raja siapa? Raja Kana. Kami ikut tita raja pergi ke istana. Jadi tujuan itu. Jadi saudara coba duduk-duduk. Lagi berpikir saudara tujuan apa ya. Yang mau cerai-cerai dong berhenti. Karena saudara bukan menikah untuk cerai. Itu bukan tujuannya. Itu toh. Supaya aman. Nah itu jalan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Semoga dalam keyakinan kita kepada Tuhan, konstruksi yang kita bangun itu Tuhan menolong kita toh. Supaya hidup kita tiap-tiap hari memuliakan nama Tuhan dan ada pada rencana Tuhan. Amin. Mari tunduk kepala sekarang di hadapan Tuhan. Ambil waktu sejenak. Nikmati 1-2 menit bersama dengan Tuhan hari ini. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hati. Minta Tuhan lembutkan hati yang keras. Kita mau ikut apa yang Tuhan mau. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Kami belajar dari firman Tuhan. Kami minta firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami rindu firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bagi setiap hati yang mau berkomitmen pada Tuhan, tolonglah. Kami rindu menjadi lebih baik. Kami rindu ada pada jalan-Mu. Kalau kami berproses, bersama-samalah dengan kami. Buat kami setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.